1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita akan keselamatan sesungguhnya merupakan pengalaman misteri Allah itu sendiri. Pengalaman keselamatan kita adalah pengalaman akan misteri Allah itu sendiri. Apa ini maksudnya, Pak? Misteri dalam ajaran Perjanjian Baru, mysterion istilahnya, adalah rencana ilahi yang diungkapkan atau disingkapkan kepada umat manusia. Diri Allah sendiri dibuka untuk manusia. Dan kita mengalami keselamatan itu bersumber dari Allah yang kita sapa Bapa. Kita menerima keselamatan itu dalam Yesus Kristus, Sang Anak yang kita sebut Tuhan. Dan kita menikmati keselamatan itu hari demi hari oleh pekerjaan Roh Kudus. Wah, keselamatan kita itu mencerminkan Allah yang esa, yang berpribadi tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sekarang mari kita perhatikan barang sejenak apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat 1, ibu bapak saudara, memperlihatkan kepada kita para pembaca mula-mula surat 1 Petrus. Tentu saja mereka adalah orang-orang percaya. Tapi mari kita perhatikan, mereka disebut sebagai orang-orang pendatang. Nah, orang-orang pendatang. Di mana? Oh, mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu kan 5 wilayah provinsi Romawi yang sekarang ini menjadi wilayah Asia dari negara Turki. Nah, mereka disebut orang-orang pendatang. Parepidemos dalam bahasa Yunani bisa kita terjemahkan imigran, ibu bapak saudara. Para imigran. Nah, mari bandingkan dengan kita orang-orang percaya di Indonesia.
Apa beda kita dengan orang-orang percaya yang menjadi pembaca mula-mula surat 1 Petrus? Kita bukan imigran, bukan. Kita adalah anak bangsa Indonesia, tanah air kita, tumpah darah kita. Kita bukan imigran, bukan pendatang, bukan perantau di Indonesia. Tersirat di sana, keadaan kita lebih beruntung daripada para pembaca mula-mula surat 1 Petrus. Karena dengan menjadi imigran, kalau kita mempelajari surat 1 Petrus, ibu bapak saudara, orang-orang Kristen ini hidup serba sulit, termasuk dicurigai dan mengalami diskriminasi oleh masyarakat. Kita bersyukur kita bukan pendatang di Indonesia, kita orang Kristen Indonesia. Bukan sekedar orang Kristen di Indonesia. Kita orang Kristen Indonesia. Bahasa Jawanya Indonesian Christians. Nah, ini orang-orang Kristen yang memang tumpah darahnya adalah Indonesia. Makanya tentu kita mesti mencintai tumpah darah tanah air dan bangsa kita Indonesia. Tapi kita perhatikan dalam ayat 2, ibu bapak saudara, kendati secara sosial para pembaca mula-mula surat 1 Petrus ini dalam keadaan yang serba sulit, dicurigai sebagai kriminal. Nanti kalau kita baca pasal 2, banyak yang jadi budak, dicurigai sebagai pemberontak, dianggap sebagai tukang buat rusuh dan onar di masyarakat. Di antara mereka rupa-rupanya ada yang menyambut Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka di mata dunia mereka hina, tapi di mata Allah mereka mulia. Kita baca dalam ayat 2, para imigran itu ternyata orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dipilih. Lalu yang kedua dikatakan yang dikuduskan oleh Roh. Apa itu dikuduskan oleh Roh? Dari sekian banyak orang, mereka yang menyambut Injil itu dibawa oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, diantar oleh Roh Kudus kepada Tuhan Yesus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Wah, puji Tuhan, dipilih oleh Allah, ditebus oleh Kristus, dan diantar oleh Roh Kudus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kenyataan bahwa ibu bapak dan saya berhimpun di sini sebagai anak-anak Bapa di sorga, sebagai pengikut Gusti Yesus, itu memperlihatkan 3 kebenaran ini. Bahwa Allah Bapa telah memilih kita, bahwa Kristus sudah menebus kita, dan bahwa Roh Kudus telah mengantar kita kepada Kristus. Caranya bagaimana? Roh Kudus itu membuat berita Injil efektif di dalam diri kita. Kok iya kita jadi sadar kita ini berdosa? Kok iya kita jadi yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kok iya kita tergugah, terdorong, rindu untuk bertobat dan menjadi pengikut Gusti Yesus? Lalu kita percaya pada Tuhan Yesus. Itu adalah bukti
bukti dari 3 kebenaran tadi. Allah memilih kita, Kristus menebus kita, Roh Kudus menguduskan kita, membawa kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat 1 Petrus 3 ayat 15, Ibu Bapak Saudara. Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan dikuduskan oleh Roh untuk taat kepada Gusti Yesus, maka sekarang kita diperintahkan untuk menguduskan Yesus Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Apa ini artinya? Tadi kita mendengar persembahan pujian yang indah berjudul persembahan hati. Sangat menarik. Dalam Alkitab sebenarnya kita tidak menemukan istilah persembahan hati atau hati yang dipersembahkan kepada Allah. Tapi bukan berarti istilah tersebut meski tidak ada di Alkitab salah, bukan. Betul, kita harus mempersembahkan hati kita. Karena hati menurut Alkitab, lev kalau orang Israel menyebutnya, kardia dalam surat 1 Petrus, itu adalah pusat diri kita. Akunya diri kita. Itu disebut hati. Nah, dalam 1 Petrus 3:15 kita membaca, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa artinya menguduskan Yesus Kristus? Kalau tadi Roh Kudus mengkhususkan kita untuk menjadi milik Kristus, maka sekarang kita diminta untuk mengkhususkan Kristus di dalam hati kita, memberi Dia tempat yang istimewa di dalam hati kita, memberi Dia tempat yang paling terhormat di dalam hati kita, dan kita menaatinya sebagai Gusti, sebagai junjungan, sebagai Tuhan. Ibu Bapak Saudara, nah ini. Jadi kita yang telah dipilih oleh Bapa di surga, ditebus oleh Kristus, dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sekarang giliran kita mempersembahkan hati kita, menjadikan hati kita sebagai tempat yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Dan itu, Ibu Bapak Saudara, kalau orang pintar itu bilang dimensinya itu kaya. Dimensinya kaya, Pak. Ini apa dimensi artinya? Ketika kita mempersembahkan hati kita kepada Kristus, Kristus kita persilahkan bertahta di hati kita. Nah, Roh Kudus mempererat hubungan kita dengan Kristus. Roh Kudus juga mempererat hubungan kita seorang dengan yang lain sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Gusti Yesus, sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Sehingga meskipun dari berbagai latar belakang yang berbeda, bisa bersekutu sebagai sebuah gereja. Bahkan meskipun dari berbagai gereja yang berbeda-beda, 32 tadi Ibu Morina menyebutkan, kita bisa bersekutu seorang dengan yang lain. Kita bisa merasakan dan merayakan persaudaraan seorang dengan yang lain. Bahkan kita bisa melayani bersama. Melayani para senior di Panti Breda, melayani barangkali di rutan atau lapas. Bahkan mungkin kita bisa melakukan kerja-kerja pelayanan bersama, entah itu bakti sosial maupun pelayanan-pelayanan kemanusiaan dan pemberitaan Injil. Mengapa?
Karena kita memberi tempat istimewa kepada Kristus di hati kita. Di situ bukan lagi egoku, bukan lagi wah gerejaku yang paling top, tapi Kristus yang ditinggikan dan Roh Kudus mempererat persaudaraan kita seorang dengan yang lain. Ibu bapak saudara, dalam suasana Pentakosta kita merayakan pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Tidak seorang pun di antara kita yang telah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak didiami Roh Kudus. Berarti tiap-tiap kita ini didiami oleh Roh Kudus. Berikutnya, tidak ada satupun alasan yang kuat yang bisa merintangi kita dari berbagai gereja untuk menikmati, merayakan persaudaraan di dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati saya sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati Ibu Pendeta Yati, GKMI Jogja, Ibu Morina, GKMI Jogja. Tapi sama juga Roh Kudusnya dengan di dalam hati Ibu Bapak dari gereja-gereja lain. Karena kita mengistimewakan Kristus, Roh Kudus kita sama, maka kita bisa bersekutu, bersaudara, melayani dan bersaksi bersama. Menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia yang terpecah belah oleh kebencian, kepentingan, politik, permusuhan, kekerasan, rasialisme, diskriminasi, ketidakadilan sosial. Kita bisa merayakan persaudaraan yang bersekutu, bersaksi dan melayani bersama. Dengan hati yang kita persembahkan kepada Tuhan, mempersilahkan Kristus untuk bertahta di hati kita, Roh Kudus akan memberdayakan kita semua. Gusti Yesus memberkati kita. Selamat hari Pentakosta. Terus berubar-ubar dalam jiwa, dalam roh kita untuk bersekutu, bersaksi dan melayani demi kemuliaan Tuhan. Amin.